Bintang Malaysia puji timnas Indonesia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pemain andalan timnas Malaysia sekaligus pemain andalan Selangor FC, yaitu Faisal Halim, yang mana dia terang-terangan mengutarakan tentang kecemburuannya ya terhadap timnas Indonesia yang dia nilai, waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita tahu Faisal Halim ini bintangnya Malaysia, pemain andalan Malaysia, pemain andalan Selangor, dan dia sering sekali berselebrasi dengan gaya ala Ronaldo ya. Kalau udah cetak gol, udah gitu dia siap-siap ya kan melompat, siu, dan seluruh supporter juga ikutan selebrasi. Nah, jadi Faisal Halim ini ngomong nih ke media. Jadi dilansir daripada IDN Times ya kan. Di situ disebutkan bahwasanya Faisal Halim cemburu dengan prestasi timnas Indonesia, dan itu wajar sih menurut aku. Kenapa bisa kita bilang wajar? Ya, Indonesia sekarang ini udah melangkah jauh, terbang tinggi ke angkasa. Wih. Ya kan? Jadi Indonesia ini lagi mentereng-menterengnya di ASEAN. Jadi wajar jika para tetangga ini semacam kepanasan. Ya, walaupun sebenarnya di sini dia bilang bukan panas tapi cemburu ya, wajar juga. Ya, karena Indonesia lagi bertarung membawa nama besar ASEAN. Ya, walaupun kita tahu ASEAN nggak besar-besar kali, tapi sejauh ini dengan hadirnya Indonesia, ASEAN udah mulai dipandang gitu ya kan. Karena siapa? Ya Indonesia. Kita bukan jadi pelengkap gitu loh. Kalau misalnya kemarin Vietnam dan Thailand memang cuma jadi pelengkap, kita ini malah sebagai kandidat kan gitu, tidak pelengkap lagi tapi jadi kandidat. Kalau kemarin Vietnam dan Thailand cuma sebagai bahan bulan-bulanan atau tempat pembantaian atau tempat mendapatkan poin, beda halnya dengan Indonesia. Lawan-lawannya malah mikir-mikir kalau Indonesia, terkhususnya ketika main di Gelora Bung Karno, itu sangat sulit tim-tim lain itu mendapatkan poin penuh ya. Terbukti Arab Saudi menderita kekalahan, dan juga Bahrain mengenaskan ya kan. Negara-negara Arab loh yang biasanya yang biasanya sangat merepotkan, tapi kali ini malah kita yang merepotkan gitu. Oke. Nah, jadi wajar jika memang Faisal Halim ini cemburu kepada timnas Indonesia. Ditambah lagi dia bilang bahwasanya Malaysia ini negara dia, ya kan, negara tetangga. Marah netizen kalau bilang negara serumpun ya kan. Negara tetangga, negara Upin Ipin ini, dia bilang bahwasanya ya wajar kita cemburu karena kita belum sampai di level timnas Indonesia. Ya, jadi kita tahu timnas Malaysia ini memang lagi di bawah timnas Indonesia dari segi prestasi. Walaupun kalau kita prestasinya indikatornya Piala AFF, ya kita pasti di bawah Malaysia karena kita belum pernah juara Piala AFF, tapi mereka juara Piala AFF sekali. Dan itu pun mengalahkan Indonesia di final kan, yang penuh dengan kontroversi Alphard, asik. Nah, tapi kita bukan bahas Alphard, tapi kita bukan bahas AFF, tapi kita bahas Piala Asia dan Piala Dunia. Di Piala Asia, Indonesia bisa lolos ke 16 besar, sedangkan Malaysia harus gugur di babak grup stage, ya kan? Makanya Indonesia secara otomatis di edisi Piala Asia tahun depan, Indonesia udah nggak perlu lagi jalur kualifikasi. Nah, berbanding terbalik dengan Malaysia yang masih harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan tiket menuju Piala Asia yang akan datang. Nah, jadi dia juga menyoroti perihal Piala Asia ini dari segi prestasi kita, maksudnya Malaysia itu kalah jauh lah daripada timnas Indonesia. Jadi wajar dia itu cemburu. Baru kedua untuk di level Piala Dunia. Di level Piala Dunia ini lebih mengenaskan lagi, ya kan? Yang mana Malaysia itu nggak lolos loh dari round 2, sedangkan Indonesia lolos dari round 2. Padahal di Indonesia, di grup Indonesia itu bisa kita bilang agak lebih sulit karena ada Irak dan juga Vietnam. Kita tahu Vietnam pada saat itu lagi mentereng-menterengnya. Mereka juga masih 100 besar. Pokoknya ranking mereka itu jauh di atas Indonesia, dan juga kalau di ASEAN udah the best lah Vietnam. Nah, sedangkan Malaysia saat itu kalau nggak salah satu grup sama Kyrgyzstan juga, tapi mereka itu kalah saing sama Kyrgyzstan. Makanya yang berhak lolos Kyrgyzstan, bukan Malaysia gitu ya kan. Kalau nggak salah Kyrgyzstan, satu lagi Bahrain ya kalau nggak salah itu. Ya Bahrain nggak ya? Ya ada yang Bahrain sih kayaknya. Oke, itu jadi untuk
level Piala Dunia mereka juga kalah. Ditambah lagi Indonesia masuk level round 3. Udahlah makin kebakaran jenggot lah mereka. Apalagi mereka tahu kita di round 3 malah memberikan apa ya bisa kita bilang perlawanan, bukan sebagai bulan-bulanan. Mungkin kalau misalnya kita cuma ajang pembantaian, orang Malaysia pun senang kali lah nengok kita kan. Indonesia main kualifikasi Piala Dunia round 3 lah, cuma pelengkap aja, cuma pemanis. Tapi kita putuskan stigma itu dengan meraih 2 kemenangan dan 3 hasil seri. Belum pernah sejarahnya tim ASEAN, negara ASEAN itu mendapatkan 9 poin di round 3. Mentok-mentok cuma 4 poin. Itu pun Vietnam sekali menang lawan Cina dan sekali seri lawan Jepang. Sisanya Thailand itu cuma dapat nilai poin 2 nggak salah. Wah, jauh kali lah kalau dibanding sama Indonesia ya kan. Jadi wajar jika memang Faisal Halim memuji timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwasanya ya timnas layak lah untuk masuk Piala Dunia jika memang nanti lolos katanya. Karena memang dari segi komposisi pemain, dengan adanya pemain naturalisasi yang mereka juga berjuang untuk timnas Indonesia, nambah kekuatan timnas Indonesia, sehingga bisa kita lihat juga sangat mencolok lah perbedaan timnas Indonesia ketika sebelumnya tanpa pemain naturalisasi dan sesudahnya datang pemain naturalisasi. Kemarin sebelum datang pemain diaspora, Indonesia itu mentok-mentok di level AFF. Tapi setelah datang pemain diaspora, Indonesia malah jangankan AFF, Piala Asia juga udah mulai berbicara banyak, dan di Piala Dunia juga udah mulai apa ya bisa kita bilang mulai meraung gitu kan, mulai ngereok gitu kan, nggak ngereok kali lah, tapi setidaknya mulai mengusik lah raksasa-raksasa Asia yang mungkin bisa jadi langganan Piala Dunia guys, ya kan. Makanya kita respect nih sama Faisal Halim yang dia itu cemburunya tapi sekaligus untuk memberikan positif dan pujian, karena dia menganggap Indonesia gimana pun ceritanya dengan Indonesia tetaplah saudara kita katanya. Waduh, tamparan keras ini, saudara kata dia guys. Ya udahlah kita bilang lah Indonesia dengan Malaysia itu saudara, karena sama-sama sia-sia kan. Maksudnya sia-sia itu apa? Malaysia, Indonesia, sia-sia. Oke. Dan kita tahu juga Faisal Halim ini sebenarnya lagi apa ya bisa kita bilangnya? Lagi masa-masa untuk bangkit guys. Bangkit dari keterpurukan. Kita tahu Faisal Halim ini sempat mendapatkan insiden yang tidak mengenakan, yaitu disiram air keras wajahnya oleh orang yang tak dikenal, dengan maksud aku juga nggak tahu apa maksudnya. Bisa-bisanya Faisal Halim itu disiram mukanya air keras, kan kacau kali gitu kan. Tahap lah gitu. Mungkin kalian yang tahu kenapa dia itu bisa disiram air panas bisa komen di kolom komentar ya guys. Padahal sebelum disiram itu Faisal Halim itu lagi gacor-gacornya ya, baik itu di level klub maupun di level timnas. Bahkan untuk di level timnas kemarin itu yang terbaru, dia sempat mencetak gol yang cukup cantik ke gawang Korea Selatan yang dia mengelabui kiper dan juga mengelabui beberapa bek Korea Selatan. Korea Selatan loh, bukan Korea Utara tapi Korea Selatan yang seniornya lagi, yang pemainnya diisi sama Son. Berarti kan ini udah hebat banget ini sebenarnya prestasi daripada Faisal Halim bisa memporak-porandakan pertahanan Korea Selatan. Tapi sejak pertandingan itu Faisal Halim seakan diteror dan langsung disiram dengan air panas, air keras, dan terbukti kita lihat kasihan juga si wajahnya yang sebelah kiri itu kayak cacat gitu ya, ke hidung, ke bibir juga. Nauzubillah min zalik ya. Semoga Faisal Halim ini juga bisa mendapatkan apa ya bisa kita bilangnya ganjaran apa ya daripada Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran dan penyakit yang dialami gitu ya guys. Bukan apa-apa ya kan, bukan mudah tuh serius bangkit dari keterpurukan kayak gini. Ini aja kita senang mendengar beritanya dia itu udah mulai bangkit. Karena kalau sebelumnya itu kan dia sempat perawatan, bahkan hampir mikir-mikir untuk pensiun. Sayang kali potensi yang dia punya tiba-tiba pensiun gitu kan. Waduh. Ini udah hampir setahun nih, hampir setahun kejadiannya. Karena kejadian itu di bulan 5, tanggal 5 tahun 2024. Ini kan 2025 kan. Udah masuk bulan akhir-akhir bulan 4. Hampir setahun guys. Ya kan? Nah, kalau kalian tahu guys, kira-kira apa penyebabnya, bisa komen di kolom komentar guys ya. Yang jelas kita dukung timnas Indonesia dan kita dukung juga Faisal Halim. Semoga ya lekas sembuh, diberi kesabaran dan juga kembali ke dalam performa terbaiknya. Karena aku lihat juga Faisal Halim ini apa ya bisa kita bilangnya orang baik ya,
Ya, jadi nggak layak lah untuk diperlakukan dengan yang tidak baik seperti itu, guys. Oke, komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian tentang pengakuan Faisal Halim yang dia bilang dia cemburu dengan prestasi timnas Indonesia, yang mana timnas Indonesia jauh melangkah meninggalkan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.